Kekerasan seksual menurut saya adalah semua tindakan baik perkataan maupun perlakuan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi saya, tapi tidak hanya fungsi reproduksi sih. Ketika orang itu menyentuh fisik saya pun dan itu saya merasakannya merendahkan atau melecehkan saya, itu saya anggap kekerasan seksual. Wow, bagi saya itu adalah ketika ada kondisi di mana seseorang itu merasa tersakiti atau merasa terdiskriminasi ketika menyinggung masalah jenis kelamin atau peran dia sebagai laki-laki atau perempuan di masyarakat. Kekerasan seksual itu sesuai dengan namanya juga, berarti tindak kekerasan yang ditujukan pada alat-alat seksual di tubuh, entah reproduksi seksual maupun alat-alat organ tubuh yang bisa terangsang secara seksual. Kekerasan seksual itu terjadi ketika seseorang itu tubuhnya tuh disentuh, dipegang gitu ya, oleh orang asing menurut saya, atau bisa juga dari pasangannya gitu ya. Namun si korban itu sebenarnya nggak setuju gitu, memang dia menolak. Dan sesuai namanya juga, kekerasan adalah sebuah tindak yang entah mengganggu hajat hidup orang pada umumnya, tapi ini ditujukan pada alat-alat seksual manusia dan itu bisa mengganggu mental maupun secara fisik. Pada dasarnya saya tidak setuju. Tidak sama sekali. Saya nggak setuju. Nggak setuju. Korban itu tidak memberikan sebuah peluang, tetapi pelakulah yang memanfaatkan peluang tersebut. Dan dia memang, menurut saya sih, si pelaku ini memang nggak melihat siapa orangnya, dia berpakaian apa gitu ya. Jadi ya itu sih. Sebenarnya ada kata peluang aja itu udah aneh sih. Kadang orang bikin kekerasan ya jujur mungkin emang bejat aja sih. Tidak. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk mengalami tindakan kekerasan seksual. Ada juga korbannya laki-laki. Baik itu pelecehan secara verbal atau secara fisik, semuanya bisa. Tahun lalu tuh ada kasus mahasiswa baru, dia mendapatkan pelecehan seksual gitu ya. Nah itu dari kalau tidak salah tuh dari seniornya. Kasusnya adalah fetish gitu ya, dengan kain jarik. Jadi si korban dibungkus gitu ya dengan dalih tuh itu untuk riset gitu, padahal enggak. Sepertinya belum ya, karena penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia tuh masih rendah. Perangkat hukum yang ada belum cukup, karena memang saya pribadi sih belum pernah dan semoga tidak pernah merasakan kekerasan seksual. Tetapi dari berita yang pernah saya baca atau tonton, kemudian dari cerita-cerita yang beredar di media sosial, saya lihat banyak sekali penyintas dari kekerasan seksual itu belum dilindungi, boro-boro diberikan keadilan di ranah hukum. Padahal mereka sudah terkena dampak secara psikis maupun fisik.
terlihat dari banyaknya kasus yang muncul kita bisa temukan di media-media online, tapi lemah dalam proses investigasi dan penegakannya. Jadi saya rasa pemerintah perlu punya perangkat hukum yang lebih jelas untuk menegakkan keadilan di isu kekerasan seksual ini. Saya sudah mendengar RUU PKS sejak beberapa tahun yang lalu. Adalah salah satu upaya untuk mencegah adanya tindakan kekerasan seksual. Dan kabarnya dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya RUU tersebut sudah bergulir cukup lama. Dan sayangnya sampai saat ini belum disahkan juga. Dan ini sangat menyedihkan menurut saya karena perangkat hukum yang jelas untuk melindungi kita dari kekerasan seksual belum juga disahkan, dan ini mengkhawatirkan bagaimana kita akan melakukan penegakan keadilan untuk isu kekerasan seksual. Kalau dari konteksnya di Indonesia memang lebih sering terjadi di perempuan, baik dari ranah yang paling kecil yaitu keluarga. Jadi saya sangat mendukung kalau RUU PKS itu disahkan dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Ruang aman adalah suatu tempat atau situasi di mana sekumpulan manusia atau antar manusia bisa saling menghargai kebebasan masing-masing dan tentunya hak asasi dari manusia itu sendiri. Ruang aman itu di mana seseorang nih bebas gitu ya berekspresi, dia mau berpakaian apa gitu ya, terus juga mungkin isinya juga di sekitarnya dia tuh lingkungannya baik. Ruang aman adalah kondisi ketika kita bisa berinteraksi antara laki-laki perempuan atau sesama jenis dengan nyaman. Ruang aman menurut saya adalah ruang di mana saya tidak merasa tertekan ataupun terancam karena seksualitas saya, gender saya, apa yang saya pakai, apa yang saya pilih, dan apa yang saya percayai. Jadi setiap perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan secara paksa, baik melalui manipulasi, bujuk rayu, dan lain sebagainya, yang menimbulkan penderitaan terhadap orang tersebut ya, dan menyebabkan kerugian baik dari segi fisik, mental, seksual, hingga ekonomi juga. Sebelum kita berbicara terkait penanganan kasus, mungkin kita bisa melihat dulu seperti apa sih gambaran banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan juga dunia. Dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri pun secara global ya, 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual selama hidupnya. Nah, itu juga pelakunya sebagian besar adalah orang terdekat atau orang yang mereka kenal. Dan juga berdasarkan data dari Komnas Perempuan nih, baru-baru ini ya, saat ini kan kita sedang kampanye 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan, setiap tahunnya ada kampanye ini, dan keterangan terakhir dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa 5 tahun terakhir itu ada sebanyak 24.786 kasus kekerasan seksual yang diterima baik dari yang dilaporkan ya, maksudnya baik dari lembaga layanan, ada lembaga pemerintah maupun pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Nah, dari banyaknya kasus ini juga ada 7.344 kasus yang dicatatkan sebagai pemerkosaan, namun ternyata kurang dari 30% diantaranya yang diproses hukum begitu. Nah, di sini kita melihat ada juga keterbatasan ya, terutama dari segi promosesan maupun dari hukum ini juga terkait definisi dari kekerasan seksual yang terbatas gitu. Padahal kekerasan seksual itu kan ada banyak sekali jenisnya. Bukan definisi kekerasan seksual yang secara umum ya, tetapi apa yang ada di hukum kita itu sepertinya perlu kita lihat lagi. Karena kasus yang terjadi itu bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga banyak sekali hal-hal
yang menjadi masalah keseharian, dan sedihnya adalah kekerasan seksual ini terjadi on daily basis, lekat sekali, dan banyak perempuan yang mengalaminya, dan banyak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan baik secara online maupun offline, terutama akhir-akhir ini yang paling sering terutama di situasi pandemik ini banyak sekali kekerasan berbasis gender online. Dan berdasarkan data dari Plan Internasional yang dilakukan di 31 negara ya, surveinya itu juga menyebutkan 56% pelaku dari kekerasan terutama yang di media online ini, pelecehan seksual di media online, itu adalah orang terdekat. Itu dari data yang diambil di Indonesia saja begitu. Maksudnya survei ini dilakukan secara global, tapi data yang dari Indonesia menyebutkan seperti itu. Nah, kita juga melihat juga bahwa kita perlu payung hukum yang berpihak kepada korban. Jadi itulah mengapa kita perlu terus mengadvokasikan hal ini, karena bukan hanya untuk menjerakan pelaku, tetapi berpihak kepada korban dengan kita punya definisi-definisi yang itu juga melindungi korban, serta memastikan proses pendampingannya dan juga pemulihan bagi korban. Dan penyintas ini ya, mereka melalui banyak sekali hal begitu. Dan pemulihan itu seharusnya menjadi prioritas, karena ini bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Bagaimana korban maupun penyintas ini seringkali mendapatkan stigma dari lingkungan sekitarnya dan sulit bagi mereka untuk bisa kembali ke masyarakat. Begitu, itu banyak sekali permasalahannya. Dan berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tadi soal pemulihan itu juga sudah ya, dan banyak sekali juga kekerasan dalam pacaran. Dan kekerasan seksual ini bukan hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga kaum muda dan juga anak, terutama perempuan. Jadi ini sesuatu yang sangat serius dan kita perlu benar-benar mengadvokasikan hal ini dan berpihak kepada korban itu. Yang mungkin yang perlu kita lihat juga, yang mungkin itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri juga, adalah soal menghentikan budaya pemerkosaan. Seperti lelucon yang seksis ya di keseharian, atau menormalisasi sesuatu yang misalnya itu kan salah perempuan, dia pakai baju seperti itu, atau namanya juga laki-laki dan lain sebagainya. Kita bisa menghentikan itu, kita bentuk normalisasi baru bagaimana kita bisa mendukung kesetaraan. Hentikan victim blaming atau menyalahkan korban itu ya, kita dengarkan dan kita berpihak kepada korban hingga terbukti sebaliknya. Ruang yang membuat kita dihargai sebagai manusia, sebagai perempuan, untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa beraktivitas, untuk kita bisa berkarya, menyuarakan pendapat, dan kita bisa berdaya.